John. Balik lagi di channel Motorpolitan. Kita bahas semua hal yang ada di jalanan metropolitan. Di sini lo bakalan dapat semua informasi yang ada di jalan raya, lalu lintas, pokoknya semua tentang berkendara. Bakal bikin lo yang awam jadi makin paham, John. Nah, jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke temen-temen tongkrongan lo. Yang paling penting mah, lo harus subscribe dan pencet tombol notification-nya, John. Supaya lo gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Motorpolitan. Cakep. Biar channel ini makin asik, kita buka episode kali ini dengan sebuah tebak-tebakan ya, John. Karet apa yang panjang? Nah lo, jangan aneh-aneh pikiran lo, John. Jangan ngalor ngidul ya. Karet apa ayo? Kereta api tut. Garing. Ngapa sih, John tiba-tiba ngomongin karet? Soalnya di episode ini kita mau ngomongin tentang pasal-pasal karet di jalan raya, John. Yaudah dah, langsung aja nih, John. Kita masuk aja ke pembahasan. John, semua pengendara, baik motor atau mobil, emang sepantasnya kudu, harus, dan wajib banget mentaati peraturan yang ada ya, John. Pokoknya harus konsentrasi terhadap situasi di lalu lintas, John. Seperti yang udah diatur dalam pasal 106 ayat 1 nih, John. Konsentrasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah pengemudi yang mengendarai kendaraannya harus penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya. Artinya, kagak boleh sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, nonton video yang terpasang di kendaraan, dan minum alkohol atau obat-obatan, John. Kalau lo ketahuan melanggar, lo bisa kena denda sebesar Rp750.000 atau hukuman pidana kurungan paling lama 3 tahun nih, John. Waduh, buang-buang waktu, John. Keburu si doi diimbat orang. Tapi, lo sadar gak sih, dari adanya peraturan-peraturan ini kadang bisa nyiptain pasal-pasal karet di jalanan raya, John, yang bisa bikin peraturan jadi kurang relate sama kejadian yang ada di jalan raya. Seperti yang terjadi di kota Cirebon yang sempat heboh karena kasus penilangannya yang seperti mengada-ngada nih. Netizen sampai ngasih julukan kota tilang loh, John. Ini gara-gara beberapa netizen yang tinggal di sana sempat ngasih testimoni yang bakal bikin dahi lo mengerut ratusan napis, John. Ada yang ngaku pernah ditilang gara-gara ban motornya nggak terpasang penutup lubang ban. Terus ada juga yang mengaku pernah ditilang karena lihat ke kanan dan ke kiri pas di lampu merah. Bahkan ada yang ditilang karena bawa barang di atas kendaraan motornya. Lah, ngapa ya? Bikin netizen pada bingung aja nih. Nah, berikut nih Motorpolitan bakalan bahas beberapa isu kejadian di jalan raya akhir-akhir ini. Langsung aja, cekicrot. 1. Tut motor. Lo pernah lihat motor yang lagi mogok terus didorong sama motor lain gak, John? Nah, itu namanya setut motor, John. Akhir-akhir ini setut motor lagi jadi isu nih. Katanya nih setut motor itu melanggar aturan, John. Makanya banyak yang gak setuju. Gimana menurut lo, John? Kalau dilarang nih, nasib-nasib kita-kita yang lagi mogok atau bensin kita pada habis di tengah jalan, mana jauh dari bengkel. Aduh. Wow! Beberapa waktu lalu, sempat beredar informasi bahwa petugas kepolisian bisa menilang pengendara yang melakukan setut motor dengan hukuman denda tilang sebesar Rp250.000 atau hukuman penjara paling lama 1 bulan. Wele, kok ya malah dihukum? Kalau lihat orang lagi kesusahan tuh, jadi bantu gitu, Bapak Silop. Tindakan setut motor ini dinilai melanggar pasal 287 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf H dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Amsyong.
Tapi ya John, Dirlantas Polda Metro Jaya Sambodo Purnomo Yogo membantah bahwa polisi bakalan nilang kita-kita yang lagi bantuin kawan kita yang motornya mogok dengan cara setut motor. Menurutnya, orang yang lagi melakukan aksi setut motor harusnya dibantu oleh petugas kepolisian, bukannya malah kena tilang. Nah, cakep Pak, gitu dong jangan sampai kena kabar hoax lagi John. 2. Merokok dan mendengarkan musik di jalan. John, buat lo pada yang masih suka ngerokok sambil naik kendaraan, baik itu motor atau mobil, mending udahin dulu dah. Insap lu John, kesian itu abu rokok pada masuk ke mata pengendara lainnya John. Kalau mau naik motor, ya jangan ngerokok. Ya kalau ngerokok, ya jangan naik motor John. Gitu aja kok repot. Soalnya pada peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019 dalam pasal 6 huruf C disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang bisa menghilangkan konsentrasi, pengemudi bisa dihukum dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Sama seperti merokok di jalan, ngedengerin musik di jalan juga bisa menyebabkan hilangnya konsentrasi pengendara John. Lo bisa aja ditilang dengan menggunakan peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019 pasal 6. Hukumannya bisa kena kurungan penjara maksimal 3 bulan dan denda maksimal Rp750.000 John. Oh, lebih absurd. Berkendara sambil ngedengerin musik bisa beresiko tinggi John. Akibatnya lo bisa kehilangan konsentrasi dan jadi nggak bisa denger ambience di sekitar, alias jadi nggak peka sama sekitar John, alias budek. Tapi John, menurut guru besar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, yaitu Hipnu Nugroho, beliau mengatakan bahwa polisi itu tidak bisa menilang tanpa dasar hukum John. Menurutnya, polisi berpotensi menyalahgunakan wewenang bila melakukan tilang bagi pengendara yang mendengarkan musik atau merokok saat berkendara. Soalnya nih John, aktivitas mendengarkan musik dan merokok itu tidak tercantum secara spesifik di dalam peraturan pasal yang disebutkan. Ini sih karet banget dah. Apalagi kalau ada oknum-oknum yang mainin pasal ini. Sedep banget. Mantap. Mecinnya pas nih 2 bungkus. Dengerin nih John yang budiman. Nyetel musik sambil berkendara itu bukan solusi yang tepat buat menghilangkan kantuk John. Apalagi ngerokok di kendaraan, bisa nyelakain orang-orang sekitar lo. Jangan deh buat alasan biar bisa mau-maunya sendiri. Justru itu malah membahayakan diri kita sendiri. 3. Kelengkapan kendaraan. Buat lo pada nih John, pengendara sepeda motor yang gak memenuhi standar bisa kena tilang juga nih John. Siapa nih yang sering kena tilang? Acungin jempol kaki. Begini John, buat lo yang sering kena tilang karena perlengkapan kendaraan yang gak sesuai dengan standar, itu lo bisa kena pasal 285 ayat 1 John. Yang bunyinya begini nih, setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Tapi John, dalam pasal ini emang enggak dijelasin secara spesifik dan lebih rinci nih perihal seperti apa persyaratan teknis yang dimaksud. Apa kudu sesuai sama standar pabrik atau perda atau yang lainnya? Kita juga kagak ngerti dah ya. Makanya John, masyarakat banyak yang gak sepaham dengan penilaian ini karena memang ada juga beberapa oknum yang memanfaatkan pasal-pasal ini. Manfaat dari peraturan ini emang untuk keamanan pengendara. Tapi ya John, pasal karet yang kayak gini emang suka bikin masyarakat gemoy. Buat para Johnny pengendara sepeda motor maupun mobil, pasal karet emang kadang bikin kita geram. Tapi peraturan itu dibuat untuk kebaikan kita sendiri John. Buat lo yang masih suka dengerin musik, merokok, dan main handphone di jalan cuma buat menghilangkan rasa bosan dan kantuk, lo bisa ngelakuin beberapa tips dari Motorpolitan nih. Yang pertama, berhenti dulu di rest area, pom bensin, ataupun minimarket. Ya kan lumayan John, siapa tahu lu bisa ketemu jodoh di tempat itu. Yang kedua, kalau masih ngantuk juga, mungkin lu kurang tidur. Itu artinya lu harus istirahat dulu John. Selanjutnya, lu juga bisa minum kopi buat ngilangin kantuk. Yang paling penting saat berkendara di perjalanan yang jauh, baik naik motor ataupun mobil, lu kudu mempersiapkan kendaraan dengan aman dan kondisi badan yang fit John.
supaya lo bisa menikmati perjalanan dengan enjoy. Nah, segitu aja dulu dah John pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga ketertiban dan mentaati peraturan yang ada ya. Jangan lupa like, komen, share video ini ke siapapun ya John. Makan cabai di bawah pohon. Subscribe John.